Selamat malam. Ya, baik Mas Arief, di sini sudah ada pengacara dari Amir yang sempat mengatakan bahwa melihat orang yang mirip dengan Anda di kawasan Sarinah memberikan bungkusan hitam kepada orang yang juga diduga mirip dengan Rangga ya. Kalau misalnya kita mereview kembali, benar tidak sih Anda berada di kawasan Sarinah tanggal 5 Januari tersebut? Ya ini kan sekali lagi kayak main asal tembak aja ya. Dia sendiri nggak tahu saya di mana, terus tiba-tiba ngomong saya ada di Sarinah. Orang saya seharian sama Mirna, sama saudara saya di apartemen saya, dan saudara saya bisa bersaksi akan hal itu. Oke, ketika kemudian hal ini mencuat ke publik, Anda kemarin sempat kemudian ke kepolisian ya melaporkan. Apa yang kemudian yang Anda lakukan di sana? Laporan seperti apa? Bagaimana kalau saya kan bukan background hukum ya. Bagaimana kalau saya yang bacakan aja gitu loh. Apa yang di pikiran saya gitu ya. Boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Oke. Menanggapi isu yang disampaikan dalam duplik, saya melihat adanya pihak-pihak baru yang datang dengan membawa sebuah informasi yang tidak benar. Masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana bisa informasi yang datang dan dibacakan dalam duplik beberapa hari yang lalu dapat dijadikan sebuah informasi yang pada kenyataannya Amir sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa yang dia lihat adalah saya dan Rangga. Menjadi sebuah pertimbangan pun rasanya tidak pantas. Saya kemudian mempertanyakan kenapa Amir tidak dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan ataupun dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam persidangan. Apakah ini merupakan strategi baru yang sengaja dipaparkan beberapa hari sebelum putusan? Hal aneh lainnya adalah ketika Amir mengatakan berani bilang yang naruh racun adalah Rangga, karena tanggal 5 Januari saya sempat melihat Rangga bersama Arief. Bagaimana bisa pada keterangan sebelumnya Amir mengatakan tidak yakin bahwa yang dilihat adalah Rangga dan saya, namun di pernyataan lain dia memastikan bahwa yang dilihat adalah benar Rangga. Ketidakkonsistenan Amir dalam memberi pernyataan menjadi tanda tanya. Poin penting yang saya mau sampaikan adalah menjelang hari putusan yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, saya memaklumkan adanya isu-isu baru yang dibuat-buat. Namun kami tidak akan teralihkan perhatian dan fokusnya. Kami juga percaya bahwa Yang Mulia Majelis Hakim juga tidak akan terpengaruh dengan isu-isu yang sengaja dibuat-buat menjelang agenda putusan. Kami sepenuhnya percaya dengan hukum di Indonesia yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakatnya. Kami juga percaya seluruh jajaran pemerintahan, Bapak Presiden yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan bersama-sama mengawal perkara ini kepada keadilan yang akan dibacakan pada sidang putusan nanti. Baik. Cukup jelas ya apa yang penjelasan dikatakan oleh Mas Arief. Tapi satu pertanyaan saja kemudian semakin menegaskan ini Mas Arief. Pernah bertemu tidak sebelumnya dengan Rangga sebelum Mirna ke Cafe Olivier atau tanggal 6 Januari tersebut? Saya baru tahu Mirna mau ke Cafe Olivier itu pada saat saya mengantarkan Mirna, yaitu pada tanggal 6 Januari jam 5. Jadi saya Bagaimana saya bisa ketemu Rangga sehari sebelumnya kalaupun saya tidak tahu Mirna mau ke restoran Olivier? Baik, terima kasih Mas Arief. Lantas kemudian di sini juga sudah ada pengamat hukum pidana. Jika kemudian bukti baru itu dibacakan di akhir-akhir persidangan, di duplik yang diberikan pihak pengacara, apakah ini bisa menjadi bukti baru untuk kelanjutan kasusnya? Tetapi satu lagi ya, Pak Ahyar, apa kabar Indonesia Malam Akhir Pekan akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami. Di tempat yang berbeda, masih bersama saya Mas Arief yang merupakan suami dari almarhumah Mirna ya. Mas Arief, kalau misalnya tadi di surat sempat saya dengarkan bahwa diduga bahwa ada upaya untuk pengalihan isu lah, untuk semakin membuat persidangan ini semakin kemana-mana. Benar tidak seperti itu? Ya, kalau menurut saya sendiri, kalau memang dia melihat saya dan Rangga di parkiran Sarinah, kenapa nggak lapor polisi? Kenapa minta perlindungan ke LPSK? Lapor polisi dong kalau memang itu, biar saya diperiksa sama Rangga gitu kan? Baik. Kemudian sempat juga ada tuduhan ya, kemudian ancaman-ancaman yang dilakukan orang ya terkait mengenai
kesaksian Amir. Amir merasa ada ancaman gitu. Tapi dari keluarga tidak melakukan itu. Oh, enggak lah. Kita ngapain ngelakuin itu, orang kita berasa ini ya cuman fitnah-fitnahan, ya mendingan kita laporin ini ke pihak berwajib gitu kan. Kita membuat laporan pengaduan itu. Oke, yang kemarin berarti pelaporannya apa sih? Apakah pencemaran nama baik? Iya, kan pencemaran nama baik ini, artinya fitnah kan. Orang kita nggak berasa melakukan itu, tapi dia seenaknya ngomongin itu, bukannya lapor ke polisi, malah menyebar-nyebar ke media gitu. Kalau memang punya buktinya, sebarin semua ke medianya, fotonya atau apa gitu, sebarin. Kasih semua media gitu, biar semua orang tahu. Oke, mungkin saya kemudian langsung ke kuasa hukum.